1901, divers off the stone spheres of Costa Rica. Hey guys, welcome back ke channel ini. Gimana kabar lo semua? Semoga lagi baik-baik aja ya. Kalau lagi nonton ini di malam hari, mungkin sambil rebahan, siapin teh hangat atau kopi, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak mind-blowing. Lo tau kan, ada banyak hal di dunia ini yang literally nggak bisa dijelasin sama sains modern. Kayak, kok bisa ya orang di masa lalu punya teknologi atau bikin sesuatu yang kita aja sekarang masih garuk-garuk kepala mikirin, ini gimana caranya? Nah, malam ini gue bakal ngajak lu jalan-jalan, bukan literally jalan ya, tapi ke 10 penemuan paling aneh, paling bikin bingung, dan somehow masih jadi misteri sampai sekarang. Gue janji, makin lama lu dengerin, makin banyak lu mikir, anjir, kok bisa sih? So, let's start. Yang pertama, Antikythera mechanism. Oke, kita mulai dari yang pertama, the Antikythera mechanism. Imagine this. Lu lagi diving di Laut Yunani, terus ketemu bangkai kapal kuno. Biasanya orang expect ketemu amfora, patung, atau benda-benda biasa. Tapi tahun 1901, para arkeolog malah nemuin kotak karatan penuh gear. At first glance, kelihatannya kayak jam rusak. Tapi ternyata ini bukan jam. Setelah diteluti, alat ini bisa ngitung posisi matahari, bulan, bahkan prediksi gerhana. Guys, ini literally komputer analog dari 100 tahun sebelum Masehi. Mind-blowing banget. Pertanyaannya gimana orang Yunani bisa bikin gear segitu presisinya, padahal kita aja baru ngerti teknologi gear kompleks ribuan tahun kemudian. Ada teori bilang mereka jenius astronomi. Ada juga yang bilang mungkin mereka dapat ilmu tambahan dari luar. Kalau lo ngerti maksud gue. 2. Bola batu raksasa Costa Rica. Next, kita loncat ke Amerika Tengah, tepatnya Costa Rica. Di sana ada puluhan, bahkan ratusan bola batu raksasa. Ukurannya gede banget, ada yang lebih dari 2 meter dan bentuknya nyaris perfect sphere. Pertanyaannya siapa yang bikin dan buat apa? Lu bayangin ya, orang zaman dulu tanpa alat modern bisa bikin bola segitu besar dengan presisi hampir sempurna. Ada yang bilang itu penanda wilayah, ada yang bilang itu peta bintang, ada juga yang mikir ini cuma karya seni. Tapi sampai sekarang gak ada jawaban fix. Yang jelas orang lokal percaya bola ini ada hubungannya sama kekuatan spiritual. Gue pribadi mikir kayaknya mustahil aja orang random ngukir batu ribuan kilo jadi sfer sempurna tanpa tujuan penting. Tapi who knows, right? Dan yang ketiga, manuskrip Voynich. Oke, ini salah satu favorit gue, The Voynich Manuscript. Guys, ini literally kayak buku Harry Potter versi real life. Jadi bukunya kuno, penuh tulisan pakai bahasa yang gak ada yang bisa baca. Hurufnya bukan Latin, bukan Arab, bukan Cina, gak nyambung sama bahasa apapun. Isinya, gambar-gambar tumbuhan aneh yang gak ada di dunia nyata. Diagram astrologi, terus ada juga ilustrasi perempuan yang di dalam tabung-tabung. Kayak ritual, creepy banget. Bertahun-tahun code breaker coba di-code, dari ilmuwan sampai kriptografer CIA. Tapi gak ada yang berhasil. Ada teori bilang itu hoax, ada yang bilang itu buku medis rahasia. Ada juga teori paling gila, ini pesan dari alien. Bayangin kalau ternyata buku ini beneran panduan buat sesuatu, tapi kita nggak punya kuncinya. Goosebumps banget sih. 4. Cawan Dropa. Next, kita pindah ke Tibet, Cina, tahun 1938. Ada ekspedisi yang nemuin batu cakram kecil, bentuknya mirip CD zaman kuno. Ada ukiran spiral di permukaannya. Mereka sebut ini cawan Dropa. Katanya, spiral itu bercerita soal kedatangan makhluk asing bernama Dropa yang mendarat di bumi ribuan tahun lalu. Sounds like sci-fi, right? Masalahnya, bukti arkeologinya samar. Ada yang bilang penemuannya hoax, ada yang percaya banget ini bukti kuno adanya extraterrestrial contact. Honestly, kalau beneran asli, itu berarti cerita tentang alien datang ke bumi ribuan tahun lalu tuh nggak cuma mitos. Tapi kalau hoax ya, berarti kita cuma terlalu pengen percaya sama sesuatu yang misterius saja. Either way, cerita Dropa selalu bikin debat panjang. 5. Pilar besi Delhi. Mari kita ke India. Ada satu monumen yang kelihatan simple tapi bikin bingung para ilmuwan. Pilar besi Delhi. Ini udah berdiri lebih dari 1.600 tahun, tingginya sekitar 7 meter. Yang bikin aneh, pilar ini hampir nggak karatan. Lu tau kan, besi modern aja gampang banget kena oksidasi. Apalagi kalau ditaruh di luar, kena hujan, panas, polusi. Tapi ini standing tall, solid, dan masih awet sampai sekarang. Ilmuwan bilang ini karena teknik metalurgi kuno mereka luar biasa maju, plus faktor iklim. Tapi tetap aja se-advance itu. Gila juga ya. Ini nunjukin kalau kadang orang zaman dulu tuh bukan yang primitif kayak yang sering kita kira. Mereka punya teknologi yang bahkan kita aja masih belum ngerti sepenuhnya.
Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Gua tunggu di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga di-subscribe say. Oke, next. Berikutnya, part 2. Sekarang kita lanjut ke 5 penemuan aneh yang bikin geleng-geleng. 1. Sacsayhuaman, Peru. First stop, Peru. Ada satu situs arkeologi yang namanya Sacsayhuaman. Ini tuh kayak tembok benteng raksasa, disusun dari batu-batu super gede. Ada yang beratnya puluhan ton. Yang bikin mind-blowing, potongan batunya dipasang presisi banget, kayak puzzle zaman dulu. Lu bisa coba selipin kertas atau bahkan kartu kredit di celahnya, dan itu nggak akan masuk. Padahal ribuan tahun lalu orang nggak punya alat potong laser atau crane. Jadi gimana cara mereka motong dan mindahin batu segede itu? Ada teori bilang mereka pakai teknik sederhana tapi jenius. Ada juga yang percaya mungkin ada teknologi yang hilang atau bahkan bantuan lain. Either way, ini masih jadi misteri. 2. Piri Reis Map 1513. Next, kita pindah ke tahun 1513. Seorang laksamana Ottoman namanya Piri Reis bikin peta dunia. Peta ini ditemukan di Istanbul dan waktu diteliti ternyata isinya gila. Peta itu nunjukin Afrika, Eropa, Amerika Selatan, bahkan Antartika yang katanya baru ditemukan berabad-abad kemudian. How come? Para sejarawan bilang mungkin Piri Reis pakai sumber peta yang lebih tua, yang sekarang udah hilang. Kalau benar, berarti ada peradaban kuno yang udah menjelajah dunia jauh sebelum kita kenal era penjelajahan. Dan itu honestly bikin gue merinding. 3. Nazca-Lais, Peru. Balik lagi ke Peru. Di tengah gurun Nazca ada gambar-gambar raksasa di tanah. Dari atas lu bisa lihat bentuk burung, monyet, laba-laba, bahkan bentuk-bentuk geometris. Pertanyaannya buat apa? Dari darat, gambar ini nggak kelihatan jelas, jadi kenapa mereka capek-capek bikin sesuatu yang cuma bisa dilihat dari udara? Ada teori kalau ini ritual buat dewa. Ada juga yang bilang ini semacam pesan atau petunjuk untuk penjung dari langit. Apapun tujuannya, Nazca-Lais nunjukin kalau ribuan tahun lalu orang udah mikirin hal-hal besar. Lebih besar daripada sekedar bertahan hidup. 4. Baghdad, Batri, Irak. Now, let's go to Irak. Tahun 1938, arkeolog nemuin benda aneh, tabung tanah liat kuno, di dalamnya ada batang besi dan tembaga. Kalau komponen itu digabung, secara teori bisa jadi baterai sederhana. Pertanyaannya, buat apa orang zaman dulu bikin baterai? Beberapa teori bilang buat electroplating emas. Ada juga yang mikir buat ritual. Kalau beneran baterai, berarti peradaban itu udah ngerti prinsip listrik sebelum kita nemuin listrik modern. Isn't that crazy? 10. Stonehenge, Inggris. Siapa sih yang nggak tahu Stonehenge? Batu-batu raksasa disusun melingkar di Inggris. Sampai sekarang masih jadi ikon misteri dunia. Yang bikin bingung, batu-batunya ada yang beratnya puluhan ton dan asalnya dari lokasi puluhan kilometer jauhnya. Gimana cara mindahinnya? Terus kenapa disusun melingkar sejajar sama posisi matahari di titik balik musim? Apakah ini kalender kuno, tempat ritual, atau observatorium astronomi zaman dulu? Sampai sekarang nggak ada jawaban pasti. So guys, itu tadi 5 penemuan aneh yang sampai sekarang masih jadi misteri. Dari komputer analog zaman Yunani, bola batu Costa Rica, buku nggak bisa dibaca, CD alien, sampai pilar besi anti karat. Semua itu bikin kita sadar dunia ini lebih kompleks daripada yang kelihatan. Mungkin ada hal-hal yang belum bisa dijelasin sekarang, tapi justru disitulah serunya. Ada ruang buat kita terus penasaran, dan selama masih ada misteri kayak gini, kita bakal selalu punya alasan buat duduk bareng, ngobrol bareng, dan mikirin, what if? Thanks banget udah nemenin gue malam ini. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum air putih, dan stay curious. Gue bakal balik lagi dengan cerita misteri lainnya. See you guys on the next one, and jangan bosan ya sama channel ini. Bye!